POP. Ya itu ya point of view ya. Point of view ya. Point of view itu jangan diubah ya, jangan Iya. sebagai hambatan tapi sebagai bukan sebagai kewajiban tapi sebagai nilai tambah. Nilai tambah, Ya, betul. ya. Spoiler dulu nih ya teman-teman ya. Pak Dimas itu istilahnya orang yang meletakkan batu pertama di camp. Itu bisa dikatakan seperti itu. Kenapa? Bahwa kesadaran risiko dan budaya kepatuhan adalah investasi jangka panjang. Dengan memprioritaskan keduanya, kita BPR tidak hanya melindungi diri dari potensi masalah, tetapi juga dapat membangun kepercayaan yang kokoh dengan nasabah dan komunitas. Kepatuhan bukan sekedar tuntutan, tetapi landasan berkelanjutan. Kita sebagai BPR tentu ingin berkelanjutan dan meningkatkan sadar risiko dan budaya kepatuhan menjadi salah satu fondasi untuk melakukan itu semua. Hai Hai friends, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Oke. Hari ini kita kayaknya kedatangan tamu spesial nih. Iya benar Kak Haris, ada salah satu direksi kita nih. Direksi lagi hari ini. Iya, pasti direksi lagi. Ya, kita harus memperkenalkan direksi-direksi kita dulu ya. Betul. Sebelum nanti kita berbicara tentang perbankan yang lainnya. Betul. Oke. Jadi tak kenal maka tak sayang. Ya. Ini salah satu direktur kita. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Manajemen Risiko. Dan kepatuhan. Itu berarti harus patuh dengan risiko. Untuk apa? Untuk menghindari atau meminimalisir risiko. Betul kan Desi? Betul sekali. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu kita kenalan ya Oke, sama oke. direksi kita yang satu ini. Ini dia Pak Pak Dimas. Dimas. Hai. Apa kabar Pak Dimas? Ya baik Bu Desi. Kayaknya Pak Dimas Pak Haris. cerah banget ya. Pak Wah, Dimas. Iya. alhamdulillah. Ketemu sama Pak Haris masih cerah. Oke Pak Dimas, mungkin untuk awalan kan teman-teman tuh tahu bahwa Pak Dimas tuh cukup lama di BPR KMI, bahkan jenjang karirnya sudah sampai ke direktur sekarang ya Pak ya. Alhamdulillah. Udah gitu Bapak juga maksudnya sudah memiliki pengalaman di berbagai grup kita, kredit mandiri terutama ya, ada Iya. di KM SSS Iya, betul. atau Kredit Mandiri Sulawesi Selatan Sejahtera, betul. Nah Pak, ini kan Bapak juga dulu sempat ada di podcast kita tuh yang Leaders Talk. Dulu Pak Dimas sempat menjabat sebagai Departemen Head juga di sini gitu. Oke Pak, untuk tips and tricksnya nih sampai dengan Bapak bisa sampai di posisi atau di jabatan yang sekarang, boleh nggak Pak diceritakan ke kami? Siapa tahu kan itu jadi sumber motivasi buat Betul, kita ya, betul. Pak Haris ya. Gitu. Ya, baik. Makasih ya, Bu Des. Saya sekilas saja mungkin sedikit ya, bahwa saya pernah menjabat salah satu posisi di Makassar ya, di Kredit Mandiri Sulawesi Sejahtera. Itu untuk di bagian operasional. Tentu itu menjadi pengalaman baru buat saya selama saya bekerja di Kredit Mandiri ini ya, karena saya ditugaskan di Makassar untuk waktu itu untuk pembukaan kantor baru karena kita mengakuisisi salah satu BPR di Makassar. Nah, itu saya sangat merasa diterima dengan baik di Makassar, mendapatkan pengalaman baru, keluarga baru di Makassar, dan tentu saja sebagai salah satu fondasi saya untuk saat ini diberikan kepercayaan di BPR KMI untuk memegang di Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Dan saya rasa tips and tricksnya ya tentu kita dalam bekerja itu kita harus lurus ya, maksudnya lurus itu udah ikutin apa yang diperintahkan, apa yang diminta oleh atasan kita secara lurus dan kita kerjakan dengan sebaik mungkin. Berintegritas ya Pak ya? Berintegritas, betul. Jadi kita integritas dengan baik dan kita bekerja sepenuh hati, best effort yang kita keluarkan dan kita mematuhi semua peraturan, semua ketentuan, semua SOP dan kita selalu mengembangkan budaya kepatuhan dan budaya sadar risiko sehingga kita senantiasa bekerja dengan baik ya dan tentu saja itu akan mendapatkan kepercayaan dari atasan dan kita bisa diberikan
bisa diberikan kepercayaan untuk memegang jabatan yang mungkin menurut atasan kita bisa menjalankannya. Cukup panjang ya. Ya. Panjang itu dalam arti kata karir Pak Dimas Karir itu Pak Dimas. panjang Pak Iya, Desi. betul. Spoiler dulu nih ya teman-teman ya. Pak Dimas itu istilahnya orang yang meletakkan batu pertama di camp. Itu bisa dikatakan seperti itu. Kenapa? Iya, benar-benar. Karena yang saya dapat info Pak Dimas itu join dari tahun 2007. Iya, Iya. kurang lebih 18 tahun 18 tahunan berarti. lah ya. 18 Kayaknya tahun. saya masih segini kayak Saya Baru juga lahir. kali. Iya. Jadi teman-teman ya tadi pesan Pak Dimas tuh kalau memang teman-teman istilahnya mau bertahan di suatu perusahaan, yang nomor pertama itu integritas, itu yang paling penting karena itu akan membawa nama kita atau diri Betul. kita itu suatu saat kita berpindah atau dapat kepercayaan lah istilahnya dari seseorang yang menjabat di perusahaan itu. Betul. Seperti itu sih Kak Desi. Iya, iya. Iya. Oke, untuk selanjutnya nih Pak, mungkin kan ada beberapa KM Friends lainnya tuh yang mungkin belum tahu ya terkait apa sih kepatuhan dan manajemen risiko itu sendiri gitu. Mungkin sedikit Pak boleh dijelaskan Pak, apa sih kepatuhan dan kenapa kita harus melakukan manajemen risiko? Iya, mungkin saya nyambung dari tadi ya terkait dengan kesadaran risiko ya. Kesadaran risiko itu merupakan pemahaman terhadap potensi ancaman atau ketidakpastian yang dapat mempengaruhi operasional dan keberhasilan bisnis. Nah, dalam konteks BPR, kesadaran risiko itu sangat penting karena BPR menghadapi tantangan unik ya. Tantangan uniknya itu basis nasabah kita itu lokal. Basis nasabah kita itu lokal, mungkin kita komunitas-komunitas tertentu. Serta kita punya regulasi yang sangat ketat, regulasi dari regulator kita ya dari OJK. OJK. Ya, dengan kesadaran risiko tentu BPR dapat mengidentifikasi potensi masalah dengan lebih awal dan memberikan langkah mitigasi yang tepat sehingga kita di bagian di Departemen Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Risiko memastikan itu semua, memastikan bahwa semua organisasi, semua karyawan yang ada di BPR Kredit Mandiri Indonesia untuk selalu patuh terhadap ketentuan dan juga memiliki sadar risiko yang baik. Jadi sepertinya agak ini ya, sesuatu yang berkesinambungan antara manajemen risiko dengan kepatuhan. Betul. Jadi memang betul-betul meminimalisir risiko itu memang harus patuh. Patuh terhadap apa? Terhadap peraturan dari OJK, dari BI, betul ya, karena kan kita ini memang sekelas bank ini memang agak crowded lah kalau masalah terkait risiko gitu kan, karena akan berdampak terhadap perekonomian yang ada di Indonesia. Betul. Itu sih KM Friends lebih tepatnya ya. Iya betul ya, karena ini ya tadi ya saya sampaikan bahwa sadar risiko itu dapat mempengaruhi kita punya operasional. Jadi masyarakat karyawan terutama ya karyawan BPR tentu harus memiliki sadar risiko tersebut. Sehingga ketika melakukan satu kegiatan, kita melakukan operasional di cabang ataupun di bank, itu harus tahu ini punya risiko apa, ini punya risiko apa. Ini sesuai dengan ketentuan apa nih, kepatuhannya seperti apa. Itu yang ingin kita kampanyekan ya, kepada semua karyawan atau yang karyawan BPR bahwa semua karyawan BPR harus memiliki sadar risiko dan tetap budaya kepatuhan itu tetap harus dijaga dengan baik. Iya. Mungkin melanjutkan Pak, tadi kalau misalkan budaya kepatuhan apa nih Pak, atau semisal apakah ada langkah-langkahnya gitu untuk para karyawan ini sehingga bisa menghindari hal-hal tersebut? Oke, ya, budaya kepatuhan itu memastikan bahwa setiap aktivitas operasional itu dilakukan sesuai dengan regulasi dan prosedur. Jadi regulasi itu dari eksternalnya, dari OJK, dari BI, dari PPATK, dan prosedur yang kita miliki berupa SPO maupun SK. Ini melindungi kita dari sanksi hukum. Ya kalau misalkan kita tidak patuh terhadap ketentuan regulator, dan tentu kita mungkin ada sanksi ya, ada sanksi dari administrasi, ya, bahkan mungkin sampai amit-amit sampai penutupan bank kalau memang kita tidak. Dampaknya ke sana ya Pak ya. Kemudian juga kita dengan melakukan sesuai dengan regulasi, kita meningkatkan kepercayaan nasabah bahwa BPR kita ini sangat patuh terhadap ketentuan.
BPR kita ini punya SOP, punya ketentuan yang dipatuhi oleh semua karyawan, sehingga nasabah akan melihat, oh ini BPR ini dapat dipercaya dengan baik, sehingga mungkin dengan adanya kepercayaan nasabah bisa menyimpan dananya di kita melalui tabungan ataupun deposito, ataupun mungkin mengajukan kredit di kita. Kemudian juga selain itu menciptakan lingkungan kerja yang lebih disiplin dan aman, dengan masing-masing dengan semua karyawan patuh terhadap regulasi, terhadap ketentuan, itu lingkungan kerja kita lebih disiplin. Tidak ada yang mungkin misalkan telat masuk kerjanya lah, atau fraud, bahkan mungkin ke sananya. Itu akan berdampak terhadap lingkungan kerja. Nah, kepatuhan akan menjadi fondasi dalam meningkatkan integritas kita bisnis di BPR. Jadi sistem kepatuhan yang ingin kita kembangkan, budaya kepatuhan yang ingin kita kembangkan, itu fondasi awal, fondasi buat semua karyawan dalam meningkatkan integritas bisnis BPR. Berarti integritas itu memang benar-benar penting ya Kak Iya, Desi. mesti ditanamkan. Bukan hanya di banknya saja, bahkan anggota atau karyawan-karyawannya lah. Seperti kita ini itu benar-benar harus menjunjung yang namanya integritas. Betul. Nah, jadi integritas itu akan tercermin dari karyawan yang sudah berintegritas dan langsung terintegrasi dengan perusahaannya. Itu sih teman-teman. Ya contohnya mudah-mudahan di BPR ini kita selalu menjaga itu yang namanya integritas yang tinggi sih Kak Desi. Iya. Kayak itu mungkin ya Pak Dimas ya. Betul sekali ya. Itu integritas salah satu yang menjadi apa ya? Nilai dasar perusahaan kita ya, core value kita. Salah satu BPR kita adalah integritas. Malah nomor 1 ya Pak ya. Betul, malah nomor 1. IBES ya teman-teman. Ingat tuh. IBES ya. Integritas Itu IBES. Yang pertama integritas. Betul. Oke Pak, mungkin kalau misalkan tadi sudah dijelaskan terkait pengertian dari kepatuhan, manajemen risiko, dan tadi apa saja yang memang budaya kepatuhan yang harus diterapkan di perusahaan kita, bagaimana dengan budaya kepatuhan terhadap tantangan di luar sana Pak? Tantangan terbesarnya apa sih Pak gitu, baik internal maupun eksternal? Baik, ini kita dalam menerapkan budaya kepatuhan pasti ada tantangan ya. Tantangannya mungkin pertama ada resistensi perubahan dari karyawan. Ketika kita ingin meningkatkan budaya kepatuhan, kita ingin mensadar risiko, mungkin ada resistensi dari karyawan, resistensi perubahan itu pasti selalu ada. Ketika seseorang sudah merasa enak di jalannya, merasa enak dengan apa yang dilakukannya, kemudian ketika ada perubahan misalkan ini tidak boleh itu karena tidak sesuai dengan regulasi, itu pasti ada resistensi. Itu menjadi satu tantangan. Kemudian terkait dengan pelatihan yang memadai juga sama ya. Kita akui bahwa mungkin dari tim kami, dari Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Risiko saat ini terkait dengan pelatihan itu masih kurang. Dan kita ke depan ingin meningkatkan itu, terutama mungkin untuk tadi kembali ke budaya kepatuhan dan sadar risiko. Semua karyawan baik yang di kantor pusat maupun di kantor cabang itu mendapatkan pelatihan yang cukup yang memadai mengenai budaya kepatuhan dan sadar risiko. Itu salah satu tantangannya. Kemudian selain itu juga tantangan lainnya, kita ada sumber daya terbatas ya, sumber daya terbatas untuk mengembangkan sistem kepatuhan yang efektif. Artinya sumber daya terbatas itu ya kalau mungkin sumber daya manusia ya oke lah, kita bukan terbatas, tapi mungkin kita memaksimalkan yang ada. Tapi sumber daya lainnya misalkan kita punya sistem, kita punya sarana prasarana, itu tentu sangat membatasi ya, cukup membatasi. Tapi itu tentu tidak akan mengurangi semangat kita ya untuk meningkatkan budaya sadar risiko dan budaya kepatuhan sadar risiko di karyawan. Selain itu juga kembali ke dinamika regulasi kita di BPR itu sangat terus berubah ya, sehingga itu menambah kompleksitas penerapan kepatuhan. Anda tahu OJK itu setiap tahun itu mengeluarkan banyak banget POJK, banyak banget SEOJK, belum lagi dari BI, belum lagi dari PPATK, sehingga dan kita sebagai bank wajib untuk mengikuti apa yang sudah dicanangkan, apa yang sudah digariskan dalam POJK ataupun aturan OJK ataupun aturan yang lainnya. Dan tentu itu regulasi yang cukup berubah dan yang terubah memberikan tantangan kepada kita untuk bagaimana kita mengimplementasikan POJK baru tersebut atau aturan tersebut dalam keseharian kita, dalam operasional kita. Beradaptasi dengan cepat juga ya betul, Pak? itu yang itu salah satu tantangan terbesar kita ya. Tentu tantangan tadi
ya itu ingin ya tidak boleh menjadi hambatan ya dalam kita sebagai sebuah BPR dalam menjalankan budaya kepatuhan dan sadar risiko. Jadi ya dinamika saat ini memang seperti itu ya Kak Desi Yeah. dan Pak Dimas ya. Jadi POJK itu memang selalu update lah. Betul. Jadi memang benar-benar resiko itu tantangan kedepannya itu harus yang kita hadapi. Jadi kita juga harus menyesuaikan lah, dinamis, baik itu dari BPR-nya ataupun dari karyawannya, itu betul-betul harus dinamis. Betul. Untuk Ya itu terutama mengikuti tadi ya, mungkin sama nyambung terutama karyawan ya. Maksudnya karyawan itu kan karyawan tidak hanya cabang ya. Karyawan itu kan ada kantor pusat sampai dengan mungkin di level direksinya juga sama ya. Dalam menjalankan regulasi dengan baik. Tentu respon cepat dari kita dalam memahami kemudian mensosialisasikan POJK ataupun SOJK baru tersebut itu yang penting, dan itu menjadi tugas kami di Direktorat Kepatuhan ya terutama dan manajemen risiko untuk mensosialisasikan dengan baik sehingga dapat dimengerti dan dipatuhi oleh cabang, oleh karyawan semua ya. Betul. Oke Pak, next kita mau tanya Pak terkait maksudnya pendekatan apa sih Pak yang dipakai untuk memitigasi resiko di BPR kita gitu? Ya, dalam ini ya mengidentifikasi dan memitigasi risiko pada operasional BPR ya. Operasional kan bukan bagian operasional tapi semua ya, maksudnya Semua ya, itu semua operational business, bisnis ya. semuanya ya. Betul. Itu BPR dapat melakukan analisa risiko secara berkala. Itu melalui pendekatan yang disebut dengan RCSA, Risk Control Self Assessment. Itu Risk mungkin Control Self Assessment. Oh, Itu mungkin RCSA ya biasa betul. disingkatnya Pak. Itu mungkin hal yang baru di kita, tapi mungkin secara nasional atau secara umum itu sangat umum dilakukan di bank ya. Untuk kita di BPR KMI untuk RCSA itu mungkin hal baru, dan itu akan kita jalankan ya baik di operasional maupun di bagian bisnis juga sama. Nah itu untuk kita bisa mengidentifikasi dan memitigasi risiko pada BPR ini. Selain itu kita juga dalam mengidentifikasi risiko itu bisa mengimplementasikan ya sistem teknologi manajemen risiko dengan baik. Nah saat ini kita sedang mengembangkan bersama dengan tim IT untuk mengembangkan sistem manajemen risiko sehingga bisa meningkatkan pengenalan awal, tanda-tanda awal terhadap terjadinya risiko. Juga kita ingin meningkatkan pelatihan karyawan, kembali ke tadi ya, meningkatkan pelatihan karyawan juga kita ingin meningkatkan itu supaya karyawan bisa tarik kembali budaya risiko, budaya kepatuhan dan sadar risiko, sehingga karyawan bisa sadar risiko, ini memiliki potensi risiko nih, ini berbahaya nih. Itu yang ingin kita kembangkan nanti sehingga di dalam otak karyawan itu sadar risiko, tahu ini berisiko, ini tidak berisiko. Begitu. Jadi tidak hanya menjadi tidak hanya menjadi slogan, tapi menjadi sebuah kesadaran sendiri ya. Namanya sadar risiko, berarti kan kesadaran sendiri. Ketika menghadapi satu transaksi, ketika menghadapi satu case, itu dia tahu ini berisiko, ini tidak berisiko. Itu yang ingin kita kembangkan ya, untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko tadi. Jadi kalau untuk karyawan yang ada di BPR nih Kak Desi, jadi bahasa orang awamnya tuh berpikir dulu sebelum bertindak. Jadi kalau saya melakukan ini akibatnya apa ya? Kalau saya melakukan ini dampaknya seperti apa? Mungkin kayak gitu ya Pak Dimas. Untuk betul. Bahasa yang sederhana mungkin Iya, seperti betul. itu ya. Nah, itu saya makasih banyak nih kita melalui podcast ini Bu Desi, Pak Haris, kita ingin mengkampanyekan sadar risiko dan budaya kepatuhan ya. Ini Pak, tadi kan Bapak sempat menyebutkan teknologi informasi ya di kita ya. Memang kan kemajuan teknologi di Indonesia juga sangat pesat ya, terutama di perbankan juga ikut mengiringi juga gitu Pak. Betul. Nah, untuk manajemen risiko sendiri dan kepatuhan ini Pak, di sistem informasi keuangan itu seperti apa ya Pak ya pengelolaannya? Ya, pengolahan atau ya terkait dengan sistem informasi teknologi ya dalam mendukung budaya kepatuhan itu kita teknologi yang dikembangkan oleh kita bersama dengan tim IT itu dapat mempermudah pertama pelacakan transaksi. Jadi kita kan di kepatuhan itu ada bagian APPT ya, anti pencucian uang dan pendanaan terorisme ya. Nah itu tentu dengan pelacakan transaksi itu kita harapkan nanti ke depan kita bisa
mencegah kalau misalkan ada hal-hal yang mencurigakan, hal yang tidak baik ya. Jadi transaksi dengan teknologi informasi yang baik itu kita bisa lacak. Kemudian menganalisa pola yang mencurigakan juga. Jadi misalkan ada nasabah yang biasanya nabung 100.000 misalkan. Ini Tiba-tiba, buat nasabah penabung ya. tiba-tiba besar. Tiba-tiba Nah, itu ada apa nih gitu kan? Ada apa? Itu secara sistem itu bisa. Tapi kalau secara manusia kan nggak bisa itu kita cek sendiri. Tapi harus menggunakan teknologi, menggunakan sistem. Kemudian juga di sistem teknologi juga memastikan laporan keuangan itu sesuai dengan standar. Jadi kita ada setiap BPR itu sudah dibatasi atau sudah diatur oleh OJK terkait standar laporan keuangan seperti apa. Nah, kita juga melaporkan setiap bulan ya ke OJK, laporan keuangan kita dilaporkan setiap bulan. Nah, tentu dengan sistem teknologi yang memadai kita bisa melaporkan itu sesuai dengan standar. Ada perubahan-perubahan baru, misalkan sekarang dulu SAK etap, sekarang SAK EP, entitas privat, itu kan kita menyesuaikan kembali sesuai dengan itu. Dulu PPAP, PPKA, sekarang CKPN dan sebagainya. Itu tentu sistem teknologi itu harus bisa memastikan laporan keuangan sesuai standar. Nah, sistem ini yang dibangun untuk mendukung budaya kepatuhan dan pengelolaan risiko atau risiko itu bisa memberikan notifikasi dini ya, notifikasi dini yang terkait dengan potensi ketidakpatuhan sehingga meminimalkan risiko. Kalau misalkan ada hal yang mencurigakan, ada hal yang kurang baik, kita harapkan secara teknologi itu bisa memberikan notifikasi, mungkin memberikan pemberitahuan ataupun apapun itu namanya bentuknya ya dengan itu, tapi kita bisa itu untuk menjaga kepatuhan kita dan meminimalisir risiko. Betul. Jadi kalau dari sisi teknologi saja kita sudah harus resiko, ya kita kembali ke diri kita masing-masing sih Kak Desi. Jadi penyesuaian terkait teknologi pun harus dikembangkan, menyesuaikan dari peraturan OJK-nya ya. Jadi kita harus patuh mulai dari laporan keuangan, lalu sistem yang ada di internal juga ya Pak betul. ya. Benar-benar harus langsung terdeteksi lah ya. Iya. Mana ini pencucian uang, mana ini dana pribadi, seperti itu berarti ya. Jadi memang teknologi informasi apalagi di zaman seperti sekarang ini ya sangat, yang memang teknologi informasi itu sangat terdepan ya dalam berbagai aspek, dalam berbagai bidang. Tentu di BPR kita sebagai perbankan juga sangat dibantu sekali dengan teknologi informasi, dan kita punya tim IT juga sangat support dengan kita punya sistem, dengan kita punya kemajuan dan sangat update sehingga kita bisa seharusnya sebagai sebuah bank yang kalau bilang krisis juga enggak ya, kita alhamdulillah sehingga kita sebuah bank yang dapat berkompetisi dengan baik. Dan tentu tadi kembali lagi kita tetap mengedepankan sadar risiko dan budaya kepatuhan dalam segala aspeknya ya. Pak, kita kan leaders di KMI ini banyak banget ya Pak ya, karena struktur organisasi kita kan juga lumayan besar gitu. Betul. Otomatis leaders kita juga dari middle management ke atas sudah harus bisa mengatur semuanya ya Pak ya, baik itu SDM maupun manajemennya gitu. Nah Pak, gimana menurut Bapak nih Pak, pimpinan ini caranya untuk membangun kesadaran risiko dan budaya kepatuhan di KMI? Oke, ini pertanyaan bagus Bu Desi ya. Pertama, pimpinan itu kan bukan hanya direksi ya, pimpinan bukan hanya komisaris ya, tapi pimpinan itu berarti adalah seseorang yang mempunyai bawahan atau yang dipimpin lah, yang dipimpin. Jadi mulai dari di level cabang mungkin ada di head marketingnya lah, ada head operasionalnya lah, kepala cabangnya lah, supervisornya betul ya, kemudian area manager lah, regular manager, sampai mungkin di kantor pusatnya ada unit head, ada departemen head dan sebagainya. Jadi semua pimpinan itu harus menjadi teladan dalam mematuhi regulasi dan SOP. Ketika bagian siswa atau kepatuhan mengeluarkan regulasi, mengeluarkan kepatuhan, dia yang pertama harus mengerti adalah pimpinannya. Dan itu harus menjadi teladan, harus menjadi garda terdepan dalam mematuhi regulasi dan SOP yang SPO yang disosialisasikan. Nah, kemudian seorang pimpinan juga harus bertanggung jawab dalam mengkomunikasikan pentingnya kepatuhan kepada seluruh tim.
kepada seluruh yang dipimpinnya. Bagaimana kita kepatuhan di BPR dalam menjalankan regulasi dan SOP itu sangat penting. Bagaimana itu disampaikan dan dicontohkan kepada semua tim. Kemudian seorang pimpinan juga harus bisa mengalokasikan dan memastikan alokasi sumber daya yang memadai. Artinya setiap sumber daya yang dimiliki, sumber daya manusianya dan sebagainya, itu dapat dialokasikan dengan baik sesuai dengan tugas dan kepatuhan dan tugas tanggung jawab masing-masingnya. Dan tentu saja pimpinan pun juga harus mendukung pelatihan karyawan ya. Kita punya HC ya, Human Capital di BPR KMI ini alhamdulillah sangat intens dalam pelatihan ya, dalam pelatihan karyawan. Training banyak, alhamdulillah kita sangat berbangga sekali dengan hal tersebut. Banyak pelatihan-pelatihan yang diberikan, tidak banyak BPR yang seperti itu, tidak banyak BPR yang bisa mengalokasikan waktunya untuk memberikan pelatihan kepada karyawan. Dan pelatihan tersebut penting buat apa? Tentu dari sisi kami Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Risiko, itu penting terkait dengan pemahaman karyawan terhadap kepatuhan terhadap regulasi dan SOP. Di kemudiannya adalah tentu apabila karyawan sudah well trained, sudah dapat terlatih dengan baik, dikasih training yang baik, tentu mereka bisa sadar risiko risiko dan meningkatkan budaya kepatuhan masing-masing. Jadi itulah pimpinan ya tentu yang berperan dalam hal itu semua. Bagaimana Pak peran dari pemerintah sendiri itu untuk mendorong kita nih selaku industri perbankan untuk memberikan kesadaran risiko di BPR? Baik, ya. Kita kan secara langsung itu di bawah pengawasan OJK ya. Tentu regulasi pemerintah itu memberikan kerangka kerja yang jelas dan pedoman bagi BPR untuk mengelola risiko. Dengan berbagai aturan ya, POJK-nya, SOJK-nya, aturan BI-nya, undang-undang tadi. Nah, pemerintah sering juga OJK ya, terutama OJK memberikan edukasi dan pengawasan yang mendorong BPR untuk lebih sadar akan risiko. Kita sering mengikuti pelatihan-pelatihan, webinar-webinar dari OJK terkait dengan bagaimana BPR secara institusi perbankan bisa meningkatkan sadar risiko. Kita sering mengikuti, teman-teman juga ada beberapa yang sudah mengikuti webinar-webinar yang dilakukan OJK. Nah, selain itu juga OJK juga melakukan pengawasan terhadap BPR. Pengawasan yang dilakukan OJK tentu kan itu untuk meningkatkan sadar risiko, sadar kepatuhan, budaya kepatuhan di kita. Kenapa? Karena dengan pengawasan yang dilakukan OJK mengawasi kita punya operasional, OJK mengawasi kita punya administrasi dan sebagainya. Bagaimana OJK memastikan bahwa BPR itu sudah menjalankan regulasi dengan baik. Tentu kan OJK tidak punya niatan yang misalkan untuk ini menghancurkan BPR ataupun apa ya, enggak ya. Karena kan BPR dan OJK adalah mitra ya, kita sebagai dunia perbankan dan regulasi yang pengawas kita yang sebagai regulator, OJK mengawasi kita. Dan OJK ingin memastikan bahwa BPR menjalankan regulasi dengan baik. Dan tentu itu mendorong kita BPR untuk sadar risiko kembali ya, dan tentunya untuk pelaksanaan budaya kepatuhan di kita. Jadi kita banyak berkomunikasi dengan OJK, kita meningkatkan kesadaran kita dan kepatuhan kita terhadap semua peraturan OJK melalui satunya adalah pengawasan OJK itu ya. Ya, berarti memang pengawasan itu adalah hal yang betul-betul bentuk support sih, support dari regulator untuk kita nih sebagai pemain di bawahnya gitu kan. Betul. Hai BPR KMI, kamu salah loh seperti ini. Jadi Iya. istilahnya kayak gitu ya, ada warningnya lah. Mungkin kalau di permainan apa ya, di permainan catur wasitnya, di bola. Wasit ada di catur itu. Catur nggak ada ya? Iya. Catur ada wasit ya. Ya, wasitnya gitu ya. Ini spirit gitu ya, kamu offset gitu kan, kamu penalti. Ada peringatannya lah ya. Ya, itu ya kan sebenarnya kan bukan untuk menghancurkan bolanya, pemain bolanya enggak kan? Iya. Tapi untuk memastikan bahwa pemain bola yang dimainkan oleh fair dan berjalan dengan Jadi baik. sebagai penengah lah ya, menjadi Betul. wasit. Jadi banknya ini dan nasabahnya jadi penengah. Betul sekali. Jadi bentuk pengawasan itu penting ya dari OJK. Setuju. Pak, bagaimana nih Pak BPR terkait kayak otomatis kan maksudnya kalau misalkan ada kita dituntut untuk
menjaga resiko, terus juga kepatuhan kita dituntut untuk lebih tinggi lagi gitu kan kepatuhannya. Nah itu kalau misalkan di compare dengan bisnis kita itu akan seperti apa Pak BPPR? Iya, baik. Jadi korelasinya tidak berseberangan ya antara kita punya tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap dengan bisnis yang kompetitif di BPR. BPR dapat fokus pada inovasi-inovasi produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, kebutuhan nasabahnya, karena kita masyarakatnya ataupun nasabah kita adalah nasabah lokal secara komunitas. Kemudian BPR bisa memperkuat hubungan dengan nasabah, dan mengadopsi teknologi untuk efisiensi operasional. Nah, sedangkan kepatuhan tidak hanya dilihat sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai nilai tambah bagi nasabah. Jadi kita tidak menjadi penghambat kepatuhan tersebut, tetap karyawan bisa menjalankan kepatuhan dengan tingkat kesadaran yang tinggi, budaya kepatuhan yang baik, risiko juga sama seperti itu, tetapi bukan sebagai sebuah kewajiban, tapi sebagai sebuah nilai tambah. Maksudnya nilai tambah ketika BPR bisa menjalankan kepatuhan yang baik dengan tinggi. Tadi kembali yang seperti awal bahwa itu bisa meningkatkan kepercayaan trust nasabah ya kepada kita, sehingga kalau ada trust nasabah kepada kita dan tentuan bisnis kita mungkin bisa naik. Tadi mungkin hal kecil tadi mungkin Pak Haris menyinggung bahwa ketika melihat BPR-nya bagus nih ataupun sehingga tertarik untuk ikut gabung dengan kita. Mungkin masyarakat juga sama seperti itu. Masyarakat menilai bahwa BPR kita sudah menjalankan kepatuhan dengan baik, sudah punya sadar risiko yang tinggi, sehingga merasa aman ketika berhubungan dengan BPR Kredit Mandiri Indonesia terutama ya. Dan itu tentu walaupun tingkat bisnis kita kompetitifnya sangat tinggi, tetapi kalau kita tetap bisa menjalankan kepatuhan dengan baik dan sadar risiko, itu tidak menjadi hambatan yang baik, bahkan menjadi nilai tambah buat kita ya. Berarti sejalan kita sebenarnya masih sejalan. Betul. Jadi kepatuhan dan manajemen risiko itu bukan hambatan. Ya, justru tidak tapi itu menjadi nilai tambahan. Nilai tambah kita sendiri. Betul. Jadi kalau kata anak bersama POP ya, point of view gitu ya. POV. Bukan POP. Hari Mas ini dari Sunda jadinya ya, POP V ya. itu tetap dibaca P. POP gitu ya. POP. Ya itu ya point of view ya. Point of view ya. Point of view itu jangan diubah ya, jangan sebagai hambatan tapi sebagai bukan sebagai kewajiban tapi sebagai nilai tambah. Nilai tambah betul. Ya. Oke. Selanjutnya ini Pak, bisa nggak sih Pak Bapak kasih mungkin wejangan atau saran nih buat KM Friends terkait bagaimana nih kita selaku karyawan atau para pendengar KM Friends itu untuk menyadari betapa pentingnya kesadaran risiko sama budaya kepatuhan itu sendiri. Iya, baik. Buat teman-teman semua ya KM Friends dan juga mungkin yang menyaksikan video ini, bahwa kesadaran risiko dan budaya kepatuhan adalah investasi jangka panjang. Dengan memprioritaskan keduanya, kita BPR tidak hanya melindungi diri dari potensi masalah, tetapi juga dapat membangun kepercayaan yang kokoh dengan nasabah dan komunitas. Kepatuhan bukan sekedar tuntutan, tetapi landasan berkelanjutan. Kita sebagai BPR tentu ingin berkelanjutan dan meningkatkan sadar risiko dan budaya kepatuhan menjadi salah satu fondasi untuk melakukan itu semua. Nah itu kayak Friends, makanya kita tadi kan di awal sempat nyebutin integritas ya. Nah kita itu harus menerapkan integritas ke dalam diri kita sesuai dengan core value kita. Betul. Sama untuk mencegah beberapa kita punya campaign kan di sini. Fraud. Campaign fraud. Anti fraud, bukan fraud. Anti fraud. Hati-hati. Karena harus yang nyebut fraud. No, Anti fraud. Anti fraud. Jadi Campaign gimana? Kita We boleh bareng-bareng ya bertiga ya. Iya. Boleh Pak. Campaignnya nih teman-teman. We are proud not to fraud. Gitu. Itu kampanyenya Itu ya. campaign kita. Ya, itu campaign anti fraud. Anti fraud. Anti fraud. Betul. Oke, tadi kan ada sempat di segmen pertama tuh Bapak menyebutkan bahwa Pak Dimas ini beliau sudah 17 tahun di KMI kan. Mungkin 17 plus ya.
17 plus. ya. Oh ya, udah 17 Jadi boleh plus. nonton apa Iya. aja ya tadi Mas ya. Nonton apa Iya. video dari OJK. Iya itu. Mungkin saya atau Kak Haris ini penasaran nih, 17 tahun loh ya di KMI, itu kan bener-bener sangat loyal ya, sangat loyalitas sekali nih Pak Dimas. Mungkin kita bisa belajar sesuatu kayak friends gitu. Apa sih yang bikin Pak Dimas atau pesan Pak Dimas buat kita untuk selalu setia dengan KMI, bahkan mungkin dulu KMI tidak sebesar ini ya Pak ya, gitu Iya. ya, jelas ya Pak. Biar loyal lah ya. Ya, Perusahaan itu biar seperti loyal apa dan sih, kita Pak? sama-sama membangun perusahaan ini karena ini kan perahu kita ya Pak ya. Gitu. Ya mungkin kalau saya bisa mengambil salah satu quote ya, cintailah perusahaanmu walaupun tidak bisa membuatmu kaya, setidaknya membuatmu hidup. Ya. Keren Jadi ya, keren ya. Iya, kan baik. sadar kepatuhan, budaya kepatuhan dan sadar resiko itu yang harus ditingkatkan supaya kita punya BPR berkelanjutan, kita punya BPR bisa bertahan, kita punya menghadapi gelombang-gelombang saat ini yang sangat besar ya gelombangnya secara makroekonomi dan segala macamnya, dan kita bisa melewati itu semua dengan baik. Kemarin COVID-19 kita bisa lewati dengan baik, gelombang yang saat ini pun kita pasti yakin bahwa kita bisa dengan baik dengan karyawan dan mungkin pengurus yang bekerja sama, terutama dari kami dari Direktur Kepatuhan. Tentu kita mengingatkan untuk budaya kepatuhan dan sadar risiko untuk itu semua ya. Ya, jadi integritas, loyalitas itu kuncinya dari Pak Tuh, Dimas. Betul sekali. Oh, ternyata ada loyalitas loh. Iya, 17 tahun. 17 17 tahun. Iya, Mantap. peletakan batu pertama tuh kalau boleh tanda tangan atas nama Pak Dimas, langsung Pak Dimas tuh tanda. Saksi, sebagai saksi ya kan? Saksinya ya. Sebagai saksi. Iya, Sebagai saksi. alhamdulillah. Oke, mungkin ini adalah terakhir nih Pak di sesi tanya jawab kita dengan Pak Dimas selaku Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko ya Riza. Iya. Mungkin KMI Friends bisa mengambil atau memetik beberapa pengetahuan, pelajaran dari Pak Dimas gitu, Iya. pengalamannya terutama. Dan tadi quotes-nya juga gitu yang sangat rendah hati gitu, jadi kita tidak perlu serakah lah gitu kan, setidaknya adalah bisa menghidupi keluarga kita ya. Iya. Nah, untuk episode berikutnya nih KM Friends. KM Wah, Friends harus menantikan nih Kak Desi nih. Ini nih yang paling Ini harus ditunggu-tunggu nih. ditunggu-tunggu nih. Paling Pentolan. terakhir soalnya pentolan. Pentolan teman-teman. Wah, Pentolan jagoan juga. terakhir, Jagoan terakhir dari KM jagoan ini. terakhir. Di next episode ya Kak Desi ya. Iya betul. Jangan lupa ya KMI Friends, ditunggu podcast kita selanjutnya. Oke Pak Dimas, untuk Pak Dimas terima kasih Terima banyak kasih, sudah Pak hadir di Dimas. podcast kita. Sama-sama. KMI Friends juga terima kasih banyak. Terima Jangan lupa kasih ya. KM Friends yang udah nonton Yes. sesi ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa